MBDNU Kecamatan Jatinegara. Mugi-mugi sehat Kiai, panjang umur, manfaat ugi manfaati wargane, barokah juga barokai wargane, selamat juga menyelamatkan wargane. Amin Allahumma amin. Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Sedaya mawon, Guru Rai rawuh boten niki. Muga-muga Tegal mundak makmur, mundak sejahtera, masyarakatnya bahagia, tampil pados rezeki, tenang kahananipun ngelampahi ibadah kanthi sae. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo zikiran sekedap neroaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya man ajaba Nuhan fi qawmih sakhir wa habbib lana quluban nas. Ya man sakhara nahran nil li sayyidina Umar bin al-Khattab sakhir wa habbib lana quluban nas. Ya man sakhara al-jibala wa alana al-hadida li sayyidina Dawud alaihi salam sakhir wa habbib lana quluban nas. Ya man sakhara al-jinna wan namlata war riha li sayyidina Sulaiman alaihi salam sakhir wa habbib lana quluban nas. Allahumma Jibrilu an yamini wa Mikailu yasari wa Israfilu amami wa Izrailu warai. Faman takallamtu ilaihi qada hajati wa man ra'ani habani wa man nadartu ilaihi ahabbani. Allahumma ya Allah ana wa munkarun wa nakirun imna tahta ka'bati hadha syarral fitnah syarral musibah syarral bala syarral waba syarral amrad syarral zulmi syarral nifaqi syarral khiyanati syarral makri syarral hasadi syarral sihri syarral syaitani biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi ma sha Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sha Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sha Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyal ya jabbaru ya qahharu ya dal batshi shadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'atta alaina wa 'alal muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana, anta maulana fansurna 'alal qawmi adh-dhalimin. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awlati wa ala ashabi wa ala dinihim wa ala amwalihim alfa alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ala nafsi, Bismillahi ala dini, Bismillahi ala ahli, Bismillahi ala awladi, Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi Rabbi. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillahi. Bismillahi khairil asma'i fil ardi wa fis sama'. Bismillahi aftatihu wa bihi aftatimu. Allah, 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 Allahu Rabbi la syarika lah. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa uhadiru. Na'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Terakhir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taqdi biha hajatina wa tarfa'u biha darajatina wa tulhimuna biha rusdana wa tarzuquna biha wa ahlana wa auladana wa talamidana
bil ulumil laduniyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Para jamaah rahimakumullah, kita diwajibkan beragama sama dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kita harus berakidah sama dengan akidah yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kita harus beribadah untuk sholat sak ditunggalane yang itu sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau dalam berislam, beribadah, beramal mboten podo karo ajarannya Nabi, maka amal orang itu ditolak, nggak diterima. Wajib berikhtiar, terus pun dicarane, meskipun kita bodoh awam, tapi tetap berusaha sebisa-bisanya, akidahnya, imannya, rukun Islamnya, ibadahnya, muamalahnya tidak menyimpang dari yang diajarkan Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi dawuh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa wonge nglakoni amal tidak sesuai dengan yang kami perintahkan, enggak sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi, fahuwa raddun, maka amal orang itu ditolak. Paham ya? Nabi juga bersabda, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan buat kalian semua dua perkara, dua pusaka, dua pegangan. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu nggak akan tersesat, kamu pasti selamat asalkan berpegang teguh dengan perkara yang kami tinggalkan tadi, pusaka dua itu. Tapi kalau kamu nggak berpegangan dua pusaka itu, celaka sampean. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasulih, Al-Quran dan sunnah. Permasalahannya kita nggak mondok, kita nggak khatam Quran, nggak khatam tafsir. Bagaimana cara berislam sesuai dengan Quran? Wong nggak ngerti isinya Quran, ya enggak? Kita nggak mondok, nggak pernah khatam Sahih Bukhari, nggak pernah khatam Sahih Muslim, bahkan Riyadhus Shalihin pun nggak pernah khatam. Wong memang kita awam. Bagaimana cara orang awam yang bodoh, nggak ngerti dalil, nggak ngerti kitab, tapi kepingin beragamanya sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jalan yang paling praktis, cara yang paling mudah, derek kiai. Cara yang paling mudah bagi orang awam, nggak ngerti dalil, nggak ngerti Quran Sunnah, tapi kepingin sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Terus pun di derek kiai, derek ulama, dan itu memang dijamin Kanjeng Nabi. Quran juga merintah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ahli ilmu sekaligus ahli zikir. Kalau orang ahli zikir tok nggak alim, itu bisa-bisa jadi tobit, jadi dukun. Halo. Kalau orang itu pintar tok, alim tok, tapi nggak tahajud, nggak zikir, nggak torikuan, nggak pakai hizib, pintar iya, tapi hatinya kosong, itu namanya sarjana agama. Yang namanya kiai itu pendekatannya kepada Allah, kerohaniannya, munajatnya, tahajudnya, tirakatnya luar biasa, pintarnya juga luar
biasa. Ya ilmu, ya zikir. Nah, menurut Quran bertanya itu kepada orang yang berilmu, yang ahli zikir. Namanya kiai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para kiai yang menguasai ilmu dan istiqomah di zikirnya. Jika kamu nggak ngerti, bodoh ditanya nggak mungkin. Bisa-bisa dalilnya salah, moco kitabnya juga salah. Pinter tapi nggak wedi Gusti Allah, nggak khosyah. Pinter tapi hatinya nggak sambung Allah, bisa jadi menjual fatwa, ya kan? Aku pesen iki fatwakan halal, engkau tak wae duit, meskipun bisa dalil, nggak jamin fatwanya sesuai dengan Quran hadis, karena dia kepengin duit. Beda dengan dia yang zikirnya pol, takutnya pada Allah, takwanya luar biasa. Dia ngalim ngerti dalil, dia ngalim ngerti rujukan kita, dan dia takut Allah nggak mungkin menyimpan. Kepada mereka lah kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Nabi juga dawuh, man parlada aliman laqiyallaha saliman. Sopo sing manut kiai, siapa yang manut kiai, matinya mesti selamat, meskipun nggak tahu dalil, pokok ibadahnya sudah. Tapi jangan sembarangan ikut orang, ikut kiai. Lalu kalau Nabi sumbernya ilmu, Nabi gudangnya ilmu, kiailah yang mewarisi ilmu. Akrimul ulama, muliakan para ulama dengan cara mengikuti dawuhnya. Muliakan para ulama, fa innahum warathatul anbiya. Ulama lah orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kiai seperti Rais Suriah ini dan yang lain-lain, apalagi kiai besar Kiai Maimun Zubair, Kiai Huda Ploso, Kiai Kafabilir Boyo, terus Gus Kubab Sarang, putrane Mbak Maimun Zubair, Gus Musrem Rembang, Gus Pet Langitan, dulu Mbak Pakai Langitan, Mbak Warman Surlir Lirboyo, itu nyata benar-benar alim, layak diikuti. Dari mana Marzuki kok tahu beliau-beliau alim? Satu, hari-hari pekerjaannya membaca kitab, hari-hari pekerjaannya mengajar kitab, dan sehari nggak hanya satu kitab, nggak hanya sekali mengajar, bisa 2-3 kali. Bendino lelek bendino nyun sewu mulang kitab ping pindho, sekali ngajar 2 halaman, sehari 4 halaman, 10 hari 40 halaman, 1 bulan 120 halaman, nggih, 10 bulan 1200 halaman, nggih napa nggih? Terus kalau puluhan tahun, kalau saya katakan yang alim itu kiai, saya nggak membual, memang tenanan asli. Wong bendino pendamelane mulang kitab, dan baca kitab bukan hanya ketika ngajar, mengke piye ronggar nggih teng sandinge kitab nggih maca berjam-jam hampir setiap hari. Sungguh salah dan bodoh
Kalau sampean orang awam, manutnya tidak kepada kiai. Halo. Paham no kemudian? Manut harus kepada kiai. Mereka nggak kerja, mereka nggak PNS, mereka nggak pejabat, mereka nggak pengusaha. Ya hari-hari pekerjaannya mulan kitab bertahun-tahun. Ya mesti ngalimi. Nomor loro, mereka rata-rata orang Jawa pribumi, non Arab. Kok bisa baca kitab Arab tanpa kamus? Ratusan kitab Arab, ada ratusan ribu kalimat Arab. Semua ngerti maknanya. Wong Arab dewe itu kadang nggak ngerti maknanya. Tapi kiai-kiai pribumi tanpa bantuan kamus ngerti maknanya. Pak desa saya di Hasbullah itu kalau hataman Sahih Bukhari 4 juz sebulan mesti selesai. Hataman kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid sebulan mesti tuntas tanpa bantuan kamus, tanpa begini enggak. Nah, dia itu seperti itu. Nyata memang diberi ilham kalau Gusti Allah. Nyata memang diterangi hatinya oleh Gusti Allah. Bayangkan wong Jawa, mondok ning Jawa, sama sekali nggak pernah kuliah di Arab. Lah kok bisa ngomong Arab nggak bisa? Tapi kalau baca kitab Arab, wes itu ma'unah, itu karomah. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan banyak kiai termasuk Kiai Subhan, Kiai Maimun Zubair, terus Gus Baha, lalu Gus Darwis, Jombang, Rejoso, lalu Kiai Iman, lalu saya lah titik-titik. Wong Jawa asli, semenit pun nggak pernah mondok ning Arab, tapi iso ngarang kitab Arab. Dan kayak kitab yang kami karang itu dipakai sampai Maroko sana. Itu loh kiai. Jadi memang lek kula ngarani kiai itu memang orang yang dipilih Gusti Allah. Kalau Allah saja milih, lalu sampean nggak gelem milih ya kebacut. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang ketiga, muridnya kiai alim-alim. Ini Rois Suriah yang alim tadi. Itu muridnya Kiai Dimyati Rois. Kiai Kafa Bilir Boyo, pengasuh Lirboyo sekarang. Yang alimnya kayak begitu. Itu muridnya Kiai Dimyati Rois. Gus Baha yang pinternya kayak begitu. Itu muridnya Kiai Maimun Zubair. Yang bagaimana? Gus yang pinternya luar biasa itu muridnya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Subhan Makmun Brebes bisa ngarang kitab, pondoknya 7, santrinya 15.000 lebih, alim pol. Itu muridnya Kiai Dimyati Rois juga. Sekarang kalau muridnya saja kayak begitu, kira-kira kiainya alim apa enggak? Alim. Muridnya itu loh, dan kayak begitu, dan muridnya itu bodoh dan pekok. Kalau ada orang mengatakan kiai nggak ngalim,
Bagaimana menyimpulkan kiai nggak alim, muridnya saja alim, nopo maneh guru ini. Lagi dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pengorbanannya, meskipun warga bantu, masyarakat bantu, pemerintah juga bantu, alhamdulillah. Tapi pengorbanan untuk jihad, dakwah, nggak ada yang mengalahkan kiai. Kecil-kecilan misalnya saya, itu tanah yang di depan rumah itu sampai ke sana ya pondok, masjid, madrasah itu sudah wakaf semua, sekitar 5.000 meter. Hari ini harganya per meter 10.000. Berarti dia itu berkorban tanah, nilainya berapa nih? Kurang apa pengorbanan kiai? Itu kadang masih dituduh dodol ilmu, masih dituduh nyuwun sewu komersial. Andai kiai kayak Kiai Subhan ceramah terus nanti diamplopi, terus Gus Kikim Tebu Ireng ceramah diamplopi, itu nggak ada apa-apanya dibanding tanggungan kiai setiap bulan. Pengasuh Tebu Ireng itu setiap bulan harus gaji guru, ustadz plus biaya yang lain minimal 1,5 miliar. Itu loh pengorbanan kiai. Kalau ada menteri nyangoni 1 juta, saklemetan. Apa artinya 50 juta dibanding 1 miliar? Itu pun yang nggak setiap bulan kiai memberi apa, menteri memberi. Tapi kadang orang awam itu omongannya sudah nggak karu-karuan. Suhu enak jadi kiai. Kalau enak ente aja yang jadi kiai. Sungguh kiai layak jadi panutan. Pengorbanannya luar biasa. Lirboyo itu ada sekitar 10 hektar. Sana per meter minimal 3.000 kali 100.000 meter 300 miliar ini. Itu harga tanahnya kok belum bangunan. Nanti juga masih mikir bayar tukang, masih mikir beli material. Ada sih masyarakat nyumbang 1-2. Tapi saya misalnya sekarang bangun masjid hampir 9 miliar. Ada orang bantu sedikit-sedikit. Tapi dari 9 miliar ini ya nggak sampai 1 miliar. Ayo ikut kiai, alimnya nyata. Enggak, alimnya terbukti, nggak hanya klaim. Nyata alim. Mana bukti kiai alim? Baca kitab tanpa kamus. Mana bukti kiai alim? Muridnya saja alim. Mana bukti kiai alim? Nyuwun sewu bisa ngarang kitab Arab meskipun mereka pribumi. Komitmen perjuangannya tidak untuk ini. Lihat aja, bangun pondok miliaran pakai dana sendiri. Dan rata-rata kiai nggak mau buat proposal minta ke Pemda, kecuali Pemda memberi. Ya, kenapa kiai harus jaga marwah? Ngemis itu nggak baik, kehilangan rai. Nggak ada kiai jamuan itu, nggak ada. David. Paham? Malah dijamu iya. Ada orang alimnya oke, buktinya oke, mentalnya
Oke, perjuangannya nyata. Ada perintah dari Nabi, ikuti mereka. Terus kita tetap nggak ikut, itu loh alasannya. Apa? Klim. Dari Solo. Dari Kiai. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin rahmatullah. Lalu banyak kiai yang nyata keramatnya. Kita orang tua dua anak loro. Anak loro diopeni dewi anak-anakan. Anak loro dirawat dewi lo nggak pinter. Tapi Kiai Lirboyo 40.000 santri lebih hanya diasuh beberapa kiai, itu alim semua. Keramat orang kok bisa menaklukkan hati ribuan santri dan manut semua. Ini memang diberi maunah oleh Gusti Allah. Keramat. Halo. Di lembaga lain manut karena dijanjikan jabatan. Di lembaga lain manut karena dijanjikan beasiswa. Di pondok itu bayar manut. Diajak tahajud ya bangun. Diajak istighosa ya jalan. Diajak ngaji kelas full. Dan di pondok itu karena seorang pondokan kiai baca, lalu santri yang ikut bisa 1.000, 2.000. Itu menang semua, menang semua. Betapa wibawanya kiai. Nah, kita di SMP, di SMA, sekelas anak 30 itu lo rame. Nah di pondok bocah romeku, nggak ada yang berani bersuara. Betapa keramatnya di ya bang ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu mesti teko Gusti Allah. Itulah bentuk Allah mengangkat derajat ulama itu di situ. Diberi wibawa, diberi kekeramatan, diberi mau. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang ahli iman dan ahli ibadah tapi nggak ngalim, ya diangkat derajatnya tapi dikit aja. Tapi kalau iman ahli ibadah plus ulama, bukan darajatan tapi darajat, diangkatnya berderajat-derajat. Panjenengan masuk TNI, masuk polisi, ijazah SMA, ya derajatnya sakmono. Tapi lah alumni Akpol, tapi lah alumni apa? Termagelang apa? Akmil, ini mungkin derajatnya ya. Kenapa derajatnya tinggi? Bekal ilmunya beda. Itu loh ilmu. Nah ulama-ulama dimuliakan Al-Quran, diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kita yang gak memuliakan ulama, kita yang gak manut ulama, berarti bertentangan dengan perintah Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu lebih dari itu, kiai-kiai Jawa utamanya, meskipun hidup di zaman modern 1447 Hijriah, tapi yang dibaca itu kitab lawas, yang dibaca Majmu' Nawawi lawas, yang dibaca kitab Wahab lawas, yang dibaca kitab Sahih Bukhari Muslim lawas, yang dibaca kitab Muhadzab Lil Mawardi lawas. Kadang baca Al-Muwatta karangan Imam Malik yang umurnya sudah 1.300-an tahun. Kitab Muwatta itu. Kenapa Kiai milih kitab kuning yang umurnya ribuan tahun, 1.000 tahun lagi? Untuk memastikan meskipun kita, anak kita, santri kita, umat kita hidup di zaman modern,
Tapi dengan baca kitab lawas, maka meskipun hidup di zaman modern, tetap dapat ilmu, yang ilmu itu jaraknya kali Nabi nggak jauh-jauh. Paham tak? Diajak ngaji Bukhari. Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i. Diajak ngaji Sahih Muslim. Imam Muslim pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Waqi'. Imam Waqi' murid dari Hasan Basri. Hasan Basri murid dari Abdullah bin Mas'ud. Dia muridnya Kanjeng Nabi. Kiai itu top, terus santri diajari kitab kuning. Dengan ngaji kitab kuning, maka santri yang hidup di zaman modern dapat ilmunya ulama salaf yang mereka dengan Nabi urut sanadnya bersambung, jaraknya nggak jauh-jauh. Imam Malik lahir sekitar 85 Hijriah. Nah, kalau kita di pondok ngaji Muwatta, itu ngaji kitab yang ditulis oleh orang yang lainnya sebelum 100 Hijriah. Jaraknya sangat dekat dengan Rasulullah. Bejo banget. Kalau nggak di pondok, nanti ngaji kitab terjemahannya belum tentu benar, ekloknya belum tentu benar. Kalau nggak di pondok, nanti ngaji terjemahannya menurut versi penterjemah. Kadang Ustadz Muhammadiyah, Ustadz NU, podo-podo menterjemah, hasilnya beda. Lek ngaji teng pondok langsung pakai kitab Arabnya, pakai sumber asli. Itu loh harus manut iya. Sakit dipahami ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmunya lebih orisinil, dan dengan ngaji kitab kuning dipastikan ilmu dari pondok, ilmu dari kiai, ilmu yang bersanad bersambung sampai Kanjeng Nabi. Nah, satu kata yang akan saya katakan, dengan adanya ngaji kitab kuning, ilmunya bersambung sampai Nabi. Maka kalau ilmu itu kita amalkan, kita mengamalkan ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau ngaji ke barat, bahkan ngaji ke Saudi, kitabnya kitab putih, ya hadis Bukhari tapi sudah diedit. Dan saya tahu, saya punya kitab. Yang ngaji kitab Arab tapi sudah diedit. Khawatir kita kalau nggak di pondok, nggak manut kiai, manut yang lain, tidak ngaji kitab modern. Jangan-jangan kitab modern itu kitab baru, bukan kitab lawas, ditulis oleh musannif, yang musannifnya nggak bersambung sanad sampai Kanjeng Nabi. Kalau sampai kita, anak kita dapat ilmu yang nggak bersambung sanad sampai Nabi, pertanyaannya, kalau ilmu itu diamalkan, itu mengamalkan ajarannya Nabi apa mengamalkan ajarannya si pengarang itu? Bahaya. Halo? Boleh ngelakoni fatwanya pengarang, tapi pengarang yang pastikan dia bersanad sampai Rasulullah, termasuk harus kitab kuning tadi gitu loh. Padahal ngomong betul nih. Makanya kalau nggak mengamalkan perintah Nabi, tolak. Termasuk yang dikhawatirkan tidak mengamalkan perintah Nabi, yo ngaji tapi tidak kepada kiai salaf. Yo ngaji tapi tidak dengan kitab kuning. Khawatirnya yang difatwakan itu fatwa ngarang-ngarang dewe, dan khawatir si pengarangnya nggak punya sanad bersambung sampai Rasulullah SAW. Pulau ketika hataman Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan yang lain-lain, Mbah Yai Pak Di saya namanya Ki Hasbullah,
itu membaca sanad dulu. Saya ngaji kitab ini dari Ki Hamid Pasuruan, Ki Hamid dari Ki Wahab bla 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 sampai Imam Bukhari. Baru ngajinya dimulai. Lahumul Fatihah baru di. Begitu juga ngaji Sahih Muslim. Guru saya ini, dia dari ini, dia dari ini, dia dari sambung sampai Imam Muslim. Lahumul Fatihah. Ikutlah ki. Ikutlah ki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, kiai membersamai umat. Kiai mendampingi umat. Kiai bersama rombongannya, kiai bersama cantreknya, kiai bersama santrinya, itu yang nyata mendampingi umat mulai lahir sampai mati. Sama dua anak terus akikoan ngundang sholawatan, sing sholawatan bocah santri murid kiai, sing ceramah kiai, mangkira gede mantu, sing mengakad nikahi, sing dongani, sing ngaji kiai. Nggih napa nggih? Hari-hari salat sing imami, Jumatan sing khutbah kiai atau alumninya kiai. Nggih. Nggih. Tahlilan, istighosah, manakipan sinten sing mimpin? Kiai atau muridnya kiai. Lalu sedo sing takziah, sing ngimami jenazah kiai atau muridnya kiai, sing nalkin kiai atau muridnya kiai. Nang gitu? Nyoto lho niki. Nyoto. Nah, konco-konco sok beralih kepada orang lain. Beralih kepada orang lain karena wajahnya luwih ganteng. Wajahnya luwih bangil. Nggih napa nggih? Jubahnya mantap. Gamisnya mantap. Ditambah lagi klaim aneh keturunan Rasulullah. Yang itu belum tentu karena tanpa bukti, murni klaim saja. Kalau sampai masyarakat awam kayak kita tergoda, terkecoh, tertipu dengan klaim-klaim seperti itu, lalu kau tinggalkan kiai yang nyata lagi, kau tinggalkan kiai yang nyata mendampingi umat mulai lahir sampai talqin di kuburan, lalu beralih menjadikan mereka jadi panutan. Pertanyaannya, apa mereka khatam Sahih Bukhari? Apa mereka dijamin fatwanya sesuai dengan Nabi? Mana mungkin dijamin Nabi? Bukhari aja nggak pernah ngaji, Sahih Muslim nggak pernah khatam. Nah gitu, apalagi kitab Ihya. Kalau ngomong saknotone mawon, tidak dalam rangka menghina siapa-siapa, tapi jangan terkecoh, jangan tertipu dengan penampilan gitu. Monggo mereka dihormati kalau layak dihormati. Monggo kita ajak ukhuwah kalau memang mereka mau berukhuwah. Wong padha menungso nih, padha Islam. Lah gitu. Tapi kalau sampai hatimu beralih dari manut kiai kepada mereka, apa mereka sa'alim Mbah Maimun Zubair? Apa mereka sa'alim Mbah Huda Ploso? Halo? Apa mereka sa'alim Mbah Kafabilir Boyo? Apa mereka sa'alim Ki Ma'ruf Amin? Yang bisa ngarang kitab berbahasa Arab juga berbahasa Inggris. Ya jauh lah baina sama bersumur minyak. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, alimnya belum tentu.
Yang kedua yang saya tahu, yang tak kira dulu itu alim, ternyata kacau ekornya. Memaknai ayat laqad ja'akum rasulun, ja itu fi'il madi, rasulun itu fa'il. Mestinya maknanya demi Allah teman-teman yakti Ustaz kok ing sira kabeh. Kum niku ing sira kabeh. Makul to? Sapa sing teko? Rasulun Rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kuwi fa'il. Lah orang yang kita juga alim dan orang Jawa Tengah menganggapnya alim. Kebetulan dari sini jaraknya hanya selisih 2 kabupaten. Tahu 2 kabupaten itu apa? Ke selatan, ke barat, itulah yang dulu jadi panutan, diilu-ilukan, dikira alim, ternyata memaknai saja salah. Dia memaknai teman-teman harus nekake ingsun. Ingsun endi? Itu pula fa'il itu endi? Lalu hadis ini sangat populer. Man ra'a minkum mungkaron, man utawi sapa wong iku ra'an weruh sapa man minkum saking sira kabeh weruh mungkaron ing perkara kan mungkar falyughayyiru, maka rubahlah kemungkaran. Nah, dia membacanya man ra'aitul mungkar. Ketoro banget, nggak tabakur, ketoro banget, nggak berilmu. Lalu menframingnya ini loh, karangannya banyak. Karangan itulah ada timnya. Salah satu timnya sudah keluar, cerita ke saya. Bukan karangan dia sendiri. Halo. Kecuali kalau benar-benar di depan umum, tahu-tahu ini apa Fathul Mu'in langsung baca dan lancar, baru kita percaya. Kalau ini sesungguhnya karangan saya, belum tentu. Bisa-bisa yang nulis timnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya manut Mbah Maimun Zubair, ya memang benar-benar alim, benar-benar ngarang kitab, benar-benar sehari-hari ngajar kitab, mutalaah kitab. Lalu nyuwun sewu, nah tapi katanya mereka keturunan Rasulullah. Nabi itu Mekah, mereka berasal dari Yaman, beda bangsa. Nabi itu sukunya Quraisy. Mereka ada yang sukunya Al-Habsyi, ada yang sukunya Al-Qahtani, ada yang sukunya At-Tamimi, ada yang sukunya Al-Hadrami. Orang dengan Nabi beda suku, beda bangsa. Nabi marganya Al-Hashimi, Bani Hashim. Mereka ada yang marganya Al-Idrus, Al-Abtas, Al-Qadiri, dan yang lain-lain. Bagaimana cara membuat masuk akal? Orang meskipun berbangsa beda, bersuku beda, bermarga beda, tapi keturunannya. Kalau ada orang Jogja ganteng, ayu, berperadaban mulia, pinter, wibawa, katanya keturunan Hamengkubuwono, pantaslah, sama-sama Jogjanya, sama-sama Mataramannya, karakternya sama. Tapi kalau ada orang Papua, suku Asmat, ngaku keturunan Hamengkubuwono, gimana cara?
Jauh sekali. Kalau ada orang Mekah ganteng, alim, amanah, akhlaknya mulia kayak Syed Maliki, Nabi Mekah, beliau Mekah sama. Nabi sukunya Quraisy, Syed Maliki juga sukunya Quraisy sama. Nabi marganya Al-Hashimi, Syed Maliki juga Bani Hashim sama. Karakternya juga mirip-mirip. Lah kayak Syed Maliki itu loh. Kalau saya dikatakan Marzuki, Syed Maliki keturunan Nabi, yes. Tapi kalau orang Yaman wajahnya jauh, Nabi sabar dia ngamuan. Nabi Fatana cerdas luar biasa, dia rojo bodoh, rope salah. Halo. Halo. Nabi Nyuwun Sewu memberi terus. Dia sukanya lalu akhlaknya beda, wajahnya beda. Menurut kitab Ihya, jenggotnya Nabi itu ali melebar. Itu jenggotnya nyeprit panjang. Fisik nggak dukung, suku beda, marga juga beda, sifat karakter beda. Nah kami disuruh meyakini mereka keturunan Nabi. Sampai-sampai disuruh meyakini satu dari kami yang paling bodoh, paling ahli maksiat, paling bahlul, itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ya sepurone lah. Sopo dari kalanganmu sing ngumpuli Mbah Maimun Zubair gini. Sopo dari golonganmu yang ngumpuli Mbah Uja Ploso, Mbah Warlir Boyo, ayo kene endi? Endi? Niki masyarakat lek boten kula tegesi gampang tertarik, gampang latah. Lalu mereka lebih kau mahabbai daripada kiai, mereka lebih kau muliakan daripada kiai, mereka lebih kau percaya, lebih kau ikuti daripada kiai. Kalau itu yang terjadi, maka zaman sudah meninggalkan ulama, dan itu bahaya. Sayati ala ummati zaman yafirru fihi nasu minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman orang awam yang harusnya ikut ulama malah menjauh dari ulama. Fayabtalihimullah bitalasi baliyat. Gara-gara menjauh dari ulama, Allah memberi 3 musibah. Musibah pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kerjanya enggak barokah. Ya hari ini banyak orang-orang dulu swasta ngajar MI gajinya 300, tapi keluarganya sakinah, anaknya mondok, akhlaknya baik, ibadahnya tertib, keluarganya utuh. Sekarang lulus sertifikasi, tambah rezekinya. Sekarang lulus P3K, tambah rezekinya. PNS-nya banyak, tapi data di pengadilan agama sing pegatan juga semakin banyak. Tidak semakin barokah. Penyebabnya yang nggak manut jauh dari kiai. Jauh dari kiai karena sana tampilnya lebih keren. Kita itu juga kadang pengen protes juga. Gus Bah yang alimnya kayak begitu, itu begini kok ya. Mbok ya lah sesekali Gus Bah coba gitu ya. Gus Dur yang alimnya kayak begitu. Kadang hanya pakai lengan pendek, kadang benih ini.
Nah, ngoten niku. Kopi yang ini barang. Kita itu nggak mementingkan penampilan, tapi mohon warga masyarakat jangan tertipu. Itu meskipun tampilannya kayak begitu, ngarang kita banyak. Itu meskipun tampilnya begitu, santrinya ribuan. Meskipun tampilnya begitu, malam tahajud. Cuma memang kiai nggak menampakkan itu di depan umum gitu loh. Dong? Paham ya? Nggak masalah sederhana. Ikut kiai jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain mereka rata-rata nggak ngalim meskipun berjubah, nggak ngalim meskipun pakai serban. Tadi di HP saya dapat share-sharean, mereka tampil di depan umum takbiran. Takbiran itu anak TK saja apal. Anak MI Madin apal. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Kita apal. Mereka itu ngerepek neng HP, kowe macane keliru. Tapi coba saya mending ikut kiai yang tampilnya biasa. Siang imami, pada zuhur malah kitab, pada isya malah kitab, lalu ceramah di masyarakat, pada subuh malah kitab lagi. Meskipun tampilnya biasa daripada mereka yang malam cobaan, siang dodol ngewangi ning pasar. Ya bangga. Ya. Menang casing. Menang bungkus. Napa? Menang bungkus. Kalaupun katanya keturunan Nabi, mana buktinya? Kenapa kok minta bukti? Lah karena janggal. Orang beda bangsa, beda suku, beda marga, beda wajah, beda karakter. Lah kok ngaku keturunan Nabi itu kepri ben gitu. Saya mending lebih percaya pada kiai yang nggak mengandalkan nasab siapa-siapa, tapi nyatanya kealimannya luar biasa gitu loh. Paham ya? Lalu nyun sewu, mereka juga rata-rata nggak mondok. Pondok Lirboyo hampir 100% wong pribumi, santri maupun ustadznya. Pondok Kloso hampir 100% pribumi, santri maupun ustadznya. Sehingga karena yang mondok rata-rata pribumi, kalau 30 tahun ke depan yang alim itu kaum pribumi, ya wajar. Memang yang mondok kaum pribumi. Lah dari mereka jarang yang mondok. Sukanya ya keliling-keliling sholawatan. Sukanya terus nyun sewu, sholawatannya pun berbayar. Berkah tanpa ilmu, berkah sekondi. Andai saya Prabowo, saya akan berkalimat seperti ini. Berkah tanpa ilmu ndasmu. Tapi saya tutup Prabowo, jadi nggak jadi ngucap begini. Loh, andai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyata yang ngajar pondok itu wong Jawa, yang santrinya juga wong Jawa. Kalau sekarang yang alim wong pribumi, 30 tahun ke depan yang alim juga tetap kaum pribumi. Memang nyatanya begitu kaderisasi di pondok itu, transfer ilmu. Lah mereka yang hari-hari di pasar dodol minyak wangi, kok tahu-tahu nanti malam jadi alim itu loh terus. Terus keberi ben gitu. Halo?
nggih? Manut kiai mawon. Terus kiai itu sama-sama pribuminya, sama-sama Jawanya, ngomong umat dengan rasa. Dia tahu kalimat ini menyinggung, hindari. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.